punya ancang-ancang. Ketika meneliti ini, ada nggak kira-kira kedepannya itu benturan-benturan yang membuat kita stuck pada penelitian. Oke, selanjutnya subtopik yang ketiga ada unsur-unsur penelitian. Masih kita di riset teknologi informasi yang bagian pertama, atau sub yang pertama, pengantar penelitian. Pada video kali ini terdapat 6 unsur penelitian yang paling penting, yang biasanya ini sering terdapat pada penelitian dan juga harus ada dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu konsep. Apa sebenarnya konsep? Jadi sebenarnya konsep itu sebuah abstraksi dari suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol-simbol. Jadi semacam kata atau simbol-simbol. Lalu sebenarnya konsep itu juga dinyatakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Kita kan sering ngomong nih, oh ini hanya konsep, ini konsepnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Contoh konsep itu seperti apa? Misalkan ada seorang yang ingin membuat bangunan rumah atau gedung atau taman, atau membuat konsep pengembangan teknologi dan sebagainya, maka memerlukan suatu konsep yang menggambarkan bentuk atau rupa dari bangunan yang diinginkan. Jadi kita sebelum membuat sesuatu tentunya kita sudah punya konsep dasarnya seperti apa. Sama halnya dengan penelitian seperti itu. Yang kedua itu yang paling penting juga terkait dengan proposisi. Nah, kalau waktu dulu kita semester 1 sudah belajar matematika, itu ada terkait dengan membahas proposisi di mata kuliah matematika sistem informasi. Apa itu proposisi? Sebenarnya proposisi itu kalimat yang digunakan untuk membuat suatu pernyataan yang menyampaikan sesuatu yang bisa dinilai benar atau salah. Sebenarnya itu proposisi. Dalam konteks penalaran, misalnya nih, dikenal 2 jenis proposisi, yaitu proposisi kategoris dan proposisi hipotesis. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada namanya teori. Jadi apa bedanya konsep dengan teori? Teori seringkali serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Maksudnya itu apa? Untuk menjelaskan fenomena secara alamiah terkait dengan teori. Jadi hal yang terpenting dari yang diambil dari teori ini itu adalah terkait dengan fenomena alamiahnya. Jadi ada teorinya nih, belajar matematika ada teori, belajar ini ada teori, belajar ini ada teori. Nah, kajian teori itulah yang dimaksud dalam sebuah penelitian. Yang ketiga ini yang terpenting, atau nanti yang kita breakdown dari materi ini terkait dengan variabel. Oke, variabel ini apa sebenarnya? Ada variabel, ada konstanta, ada atribut, kriteria, dan lain-lain. Itu hampir sama sebenarnya. Namun sebenarnya secara umum variabel atau secara harfiahnya, variabel itu pada dasarnya besaran yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa atau hasil dari penelitian, itu variabel. Keberadaan variabel sendiri, itu nantinya bisa mempermudah untuk menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Jadi dari variabel ini nanti muncullah beberapa permasalahan. Anda bisa mengidentifikasi permasalahan itu dari variabel-variabel itu. Sorry ya. Terus variabel itu sangat penting ya, terutama di penelitian jenis seperti kita di sains sistem informasi atau di informatika, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sains itu biasanya yang sering digunakan adalah variabel bebas.
Jadi ada variabel, ada variabel bebas. Nanti ada jenis-jenis variabel itu apa saja. Sebuah penelitian ada beberapa jenis variabel yang mana terdiri beberapa komponen atau perlakuan atau faktor wajib dipelajari yang mungkin bahkan juga akan diambil dari adanya sebuah kesimpulan atau hasil pengkajian sebuah penelitian. Itu ya terkait dengan variabel. Jadi variabel ini bisa memunculkan adanya permasalahan, penyelesaian masalah, dan bagaimana hasil keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Itu semuanya bergantung dengan variabel. Itu tetapi tidak semuanya demikian. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah hipotesa. Nah, hipotesa ini sebenarnya ada orang menyebutnya hipotesis, hampir sama ya. Hipotesis itu kalau secara umum atau secara bahasa sederhana, anggapan dasar untuk jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi sebagai contoh nih, misalkan kita akan memprediksi bahwa besok itu hujan, makanya kita akan melakukan prediksi besok akan terjadi hujan. Tapi pada kenyataannya terkait dengan faktor-faktor alamiah, besok tidak terjadi hujan. Oleh sebab itu maka hipotesa kita bernilai salah, artinya praduga. Namun itu contoh yang paling simpel ya. Ada 3 fungsi hipotesa atau hipotesis itu sebenarnya. Pertama untuk menguji kebenaran, yang kedua biasanya nih untuk memberikan gagasan baru dalam mengembangkan suatu teori. Ada satu teori, maka kita akan mengembangkan teori itu. Yang akan kita gunakan adalah hipotesis, terutama dalam kajian matematis. Yang ketiga memperluas pengetahuan, itu kira-kira. Oke, yang terakhir di unsur penelitian ini ada yang namanya definisi operasional. Nah, ini kayaknya baru dengar ya. Definisi operasional itu sebenarnya sejak SMA kita juga sudah belajar bahwa sebenarnya definisi operasional itu semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur sebuah variabel. Ini ada variabel, bagaimana Anda cara mengukur variabel itu? Nah, itulah yang namanya definisi operasional. Oke, nanti ini sebagai penugasan, Anda akan saya tugaskan mencari beberapa contoh definisi operasional. Oke, yang selanjutnya. Karena tadi yang kita kasih warna hijau adalah variabel, maka kita breakdown terlebih dahulu variabel. Karena variabel ini banyak jenisnya. Secara umum variabel konstruk yang sifatnya telah diberi angka kuantitatif. Jadi kalau kita penelitian menggunakan variabel, berarti kemungkinan besar penelitian kita itu pasti bersifat kuantitatif. Itu ya, itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, konsep yang punya macam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Nah, kalau yang tadi kuantitatif, sekarang nilainya itu bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini penelitian dibuka lagi, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa di materi probabilitas dan statistik di semester sebelumnya. Oke ya, jadi ada beberapa klasifikasi variabel berdasarkan posisi dan hubungannya dalam penelitian. Yang paling penting ada 3. Yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan sifat, dan yang ketiga berdasarkan manipulatif. Satu-satu. Oke, ini ada variabel, beberapa variabel dan contohnya dan pengertian beberapa variabel. Sebenarnya variabel itu ada 9 atau 10. Nah, sekarang pada kali ini saya sertakan 5 saja karena ini yang sering muncul atau sering digunakan oleh mahasiswa sistem informasi dalam penelitian. Yang pertama itu variabel bebas. Kalau nggak salah udah pernah dibahas dulu di probabilitas statistik. Variabel bebas itu variabel yang merupakan salah satu variabel memiliki pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Ya, variabel yang punya pengaruh besar atau memiliki pengaruh besar terhadap variabel yang lainnya. Contohnya,
kalau kita belajar terkait dengan pupuk, pengaruh jumlah pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Jadi seberapa banyak pupuknya berkaitan erat nggak dengan hasil jagung yang ditanamnya. Dalam penelitian demikian biasanya yang berperan sebagai variabel bebas itu adalah pupuknya. Ya, jadi ada jagung, ada pupuk. Pupuk itu yang mempengaruhi kualitas jagungnya. Maka bisa dikatakan sebagai variabel bebasnya. Variabel bebas ini bisa dikatakan sebagai variabel independen atau berdiri sendiri. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependen. Oke, ini di statistik juga sudah pernah dikasih nih. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini juga akrab disapa dengan variabel output, variabel efek, dan lain-lain. Ini contohnya. Kalau tadi kita berkaitan dengan jagung dan pupuk, maka kita ambil lagi contoh yang tadi. Pengaruh jumlah pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Dalam hal ini yang berperan sebagai variabel terikatnya adalah tanamannya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau yang tadi itu variabel bebas, itu yang berkaitan erat yaitu adalah pupuknya yang menjadi variabel bebasnya. Tapi kalau yang variabel terikat, ini yang dimaksud adalah jagungnya atau tanamannya. Berarti seberapa besar pemberian pupuk itu juga akan berpengaruh terhadap hasil tanaman yang dihasilkan. Oke ya, ini sebenarnya sudah kita mereview ulang kembali. Yang ketiga ada namanya variabel moderating atau moderator ya, sama aja, atau penghubung juga sama. Variabel ini dapat berpengaruh untuk memperkuat ataupun melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, di antara itu bisa saling menguatkan dengan adanya variabel penghubung ini atau moderating ini atau moderator. Di mana kita bisa jumpa variabel ini? Biasanya ketika kita melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Oke, ini secara real nanti ketika kita penelitian atau kita mengerjakan skripsi, barulah kita akan menjabarkan secara umum. Kalau tidak, habis waktu di sini nanti. Variabel penghubung ini sebenarnya hampir sama sih dengan moderator. Adanya juga di kualitatif dan kuantitatif. Dia sebagai penghubung antar dua variabel bebas dan variabel terikat tadi. Dan yang terakhir itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol atau variabel yang bersifat konstan dan dapat dikendalikan. Nih, contohnya tadi jagung dengan pupuk terhadap produksi jagung manis, gitu ya. Dalam penelitian tersebut, penelitian jagung tadi, maka yang berperan sebagai variabel kontrolnya adalah tanah, cahaya matahari, dan air. Ada satu variabel bebas dan variabel terikat, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya atau variabel kontrol yang lainnya. Nah, pupuk saja tidak cukup. Ternyata kita perlu yang namanya tanahnya bagaimana kecukupan matahari, dan kualitas airnya juga seperti apa. Oke, yang selanjutnya ini ada namanya pembagian klasifikasi tadi ya, klasifikasi variabel berdasarkan sifat data. Kalau tadi berdasarkan posisi dalam hubungan penelitian. Nah, sekarang dalam sifatnya. Jadi variabel dalam sifat data ini dibagi jadi dua, discrete dan continue, variabel kategoris dan variabel bersambung. Kita bahas yang discrete dulu. Variabel discrete atau kategoris ini sebenarnya adalah variabel yang bisa atau yang sifatnya bersifat, yang nilainya bersifat tetap. Dalam hal ini kita bagi dua, ada dua kategori dan ada lebih dari dua kategori. Dua kategori disebut diktonomi, sedangkan lebih dari dua itu disebut dari politomi. Contohnya yang dua gini. Jadi kita memiliki variabelnya itu yang dia itu konstan atau tetap. Nilainya hanya bersifat terdiri dari dua jenis. Itu diktonomi. Misalkan nih, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak akan berubah. Selamanya cuma dua. Satu pekerjaan, bekerja dan tidak bekerja.
Nah, sedangkan status kesehatan itu sehat, sakit, dan sebagainya. Yang penting dia memiliki hanya terdiri dari 2 pilihan. Itu namanya diktonomi. Sedangkan politomi itu yang lebih dari 2. Kalau 2 tadi masuk diktonomi, berarti kalau lebih dari 2 itu politomi. Jadi maksudnya variabel ini yang variabel yang tidak bersifat kontinu tapi dapat diubah pada satuan waktu tertentu. Misalnya nih, pendidikannya yang kita sediakan cuman atau sifatnya tertutup, tidak bisa melebar kemana-mana. Ini pendidikan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, agama, dan seterusnya. Ada pekerjaan. Nah, pekerjaan yang sudah kita tetapkan di sini itulah yang dikatakan sebagai politomi. Di sini tidak ada sifatnya berkaitan dengan dan lain-lain. Ya sudah, kita tetapkan saja kalau 5, 5, kalau 4, 4, kalau 3, 3. Oke, nah yang selanjutnya sebenarnya lawan dari discrete itu kan continue. Variabel yang dapat kita tentukan nilainya dalam jangkauan tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Umur misalkan. Pada saat sensus pada tahun 2005, umur kita berumur 20 tahun. Pada tahun 2020 sensus lagi, berarti umur kita sudah 25 tahun. Makanya dia akan berubah. Jumlah pendapatan, habis itu berat badan, berubah terus. Jadi nilainya tidak konstan. Oke ya, ini kira-kira contohnya. Yang selanjutnya ini terkait dengan hipotesis dan pengukuran. Kalau tadi ada beberapa klasifikasinya, sekarang ada masalah hipotesis dan pengukuran. Sudah saya katakan sebelumnya di part 2, hipotesis itu merupakan pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Jadi kita ingin menguji apakah benar yang kita duga itu. Kira-kira bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, hipotesis ini ada 2 bagian sebenarnya. Nanti hipotesis ini akan kita perdalam di pertemuan 5. Bagaimana kita menentukan hipotesis itu sebenarnya. Oke ya, jadi tujuan hipotesis itu untuk menguji kebenaran suatu teori atau hipotesis. Ya apa enggak menggunakan metode ini, hasilnya kayak gini. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Sekarang lagi musimnya virus corona. Untuk menguji kebenaran suatu teori, maka ada banyak teori yang kita siapkan, yang kita teliti, bahwa virus corona bisa diatasi dengan bla 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 bla. Oke ya, memberi gagasan baru contohnya. Ternyata dalam beberapa hal, beberapa aspek, virus corona ini bisa jadi disembuhkan dengan jambu biji atau jambu biji berwarna merah itu. Ini beberapa penelitian dari IPB. Nah, ini memberikan gagasan baru. Jadi kira-kira selain dari ilmu kedokteran, ternyata bisa dikembangkan oleh ilmu komputer. Contohnya kita menggunakan klasifikasi menggunakan SVM. Kalau yang disebutkan dari penelitian dari IPB tersebut. Jadi ada informasi dari ilmu komputer dan ilmu kesehatan ketika digabungkan itu bisa menjadi suatu fenomena tersendiri untuk mengatasi atau mencegah meluasnya wabah virus corona. Dari memperluas pengetahuan peneliti suatu gejala yang sedang dipelajari. Ini jelas ya, kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya, antara 2 unsur ilmu itu ketika digabungkan akan memberikan pengetahuan yang lebih dari untuk peneliti. Oke, hipotesis oke. Yang selanjutnya pengukuran. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Jadi semua penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa penelitian itu harus bisa diukur dan terukur. Jadi tidak bisa kita tidak punya acuan. Jadi ukuran dari keberhasilan penelitian itu seperti apa, itu harus kita ukur. Oke, kita masuk ke tahap yang keempat atau subtopik yang keempat, ada tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian secara umum terbagi dari 11 dengan catatan ini semua hanya sebuah template desain riset secara umum. Beda bidang, beda topik, beda tema, beda skema, itu beda peneliti juga memiliki perbedaan dalam
tahap-tahap penelitian itu, tapi secara umum kira-kira seperti ini. Pertama, kita akan memilih masalah atau topik penelitian. Jadi sebelum kita membuat pendahuluan, sebenarnya kita akan mencari topiknya dulu, atau ada nggak suatu masalah, lalu kita mencari topik, menentukan temanya. Ketika sudah dapat, baru kita melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini mungkin bisa saja kita ke lapangan, atau studi pustaka juga boleh. Selanjutnya kita akan mempelajari, merumuskan suatu masalah, karena kita sudah punya masalah sebelumnya, lalu kita cari referensinya, baru kita bisa merumuskan. Rumusan masalah itu biasanya berkaitan dengan pertanyaan bagaimana menyelesaikan bla 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 bla. Oke. Ketika rumusan sudah siap, sudah jadi, baru kita menentukan kajian teori. Oke. Dari rumusan itu ada beberapa teori yang harus kita pakai, yang kita masukkan. Apakah teori itu yang menjadi pendukung dari penelitian kita. Makanya seorang peneliti itu memerlukan banyak yang namanya studi pendahuluan atau studi pustaka. Tanpa studi pendahuluan dan studi pustaka, maka peneliti itu akan kesulitan dalam merumuskan hipotesis dan melakukan penelitian. Oke, ketika sudah banyak memiliki kajian teori, langkah selanjutnya adalah merumuskan sebuah hipotesis. Oke, hipotesis ya, sudah pernah belajar hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan penelitian. Udah dapat nih kira-kira kita akan menyelesaikan berbagai permasalahan A dan B. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita gunakan namanya pendekatan. Pendekatan ini banyak ya, bisa berdasarkan pendekatan, menggunakan algoritma, menggunakan metode dan sebagainya. Ini pendekatan secara kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Nah, setelah pendekatan sudah dapat, selesai, maka kita akan lakukan operasional konsep dari penelitian itu sendiri, membangun desain research yang sesungguhnya. Oke ya, sudah selesai, baru ngumpulin data, mengolah data, menganalisis, memvisualisasikan dan menginterpretasikan data, lalu membuat generalisasi dan kesimpulan. Jadi generalisasi ini contohnya pada sebuah data bisa dikerjakan dalam sebuah kasus dengan menggunakan metode tertentu. Apakah jika digunakan data yang lain dapat diselesaikan dengan hal yang sama atau tidak? Nah, ini adalah mengeneralisasi sebuah penelitian. Kalau dia dari hasil penelitian dapat digeneralisasi, maka kita bisa menyimpulkan, bisa mengklaim bahwa penelitian kita A, B, C, dan D. Itu kira-kira tahapan-tahapannya. Oke, nanti kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Oke, ini tahapan penelitian berdasarkan tesis atau versus tesis. Jadi ini ada tahapan penelitian di susunan tesis. Kalau dalam sebuah penelitian umum seperti ini, identifikasi masalah itu terdiri dari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan batasan. Kalau perumusan hipotesis, satu lagi. Jadi sebenarnya hipotesis itu ada yang membuat hipotesis, ada yang tidak menyertakan hipotesis. Jadi tergantung permasalahan penelitian itu. Terkadang penelitian di bidang sains ini jarang menyertakan hipotesis, atau di sistem informasi atau di bidang rekayasa tentunya. Hipotesis itu dituliskan secara tersirat pada tujuan penelitian, rumusan masalah, maupun nantinya di tinjauan pustaka. Ya, ada 3 nanti. Disitulah hipotesis sebenarnya muncul. Namun tidak semuanya. Jadi ada yang benar-benar ditulis hipotesis, ada yang hanya tersirat saja. Pengujian hipotesis dan analisis hasil itu kalau di tesis biasanya di metode penelitian, pengumpulan data, analisis, pengukuran, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan jadi kesimpulan. Oke, selanjutnya kalau di tugas akhir, ini contohnya di tugas akhir di prodi sistem informasi. Jadi susunannya seperti ini. Ini tahapan penelitian yang sebenarnya ini kalau secara templating di program studi sistem informasi. Oke,
Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Ini semua satu kesatuan, tidak boleh terpisah, tidak boleh ada yang ketinggalan. Yang kedua ada namanya landasan teori. Oke, landasan teori ini ya segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian kita, berarti mulai dari yang umum sampai yang ke khusus. Selanjutnya ketika landasan teori ada nanti kita menyertakan case study jika ada, jika tidak perlu menggunakan. Baru yang namanya penelitian terdahulu atau research relevance. Nah, di penelitian terdahulu ini sebenarnya ada sub lagi namanya tinjauan pustaka, namun hanya beberapa bidang saja yang menyertakan tinjauan pustaka. Oke, yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, pengembangan, aplikasi, dan analisis. Ini kalau ada, kalau tidak ya analisis saja. Baru yang terakhir hasil dan pembahasan. Nah, kalau kita membuat software biasanya ada namanya implementasi dan pengujian. Terus yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pengantar penelitian bagian 1, bagian 2, bagian 3. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.